menjaga kesehatan dalam Islam itu sangatlah mudah. Ya. Nah, Bapak sekalian, teman-teman yang saya hormati, di Tablik Akbar ini ya kita akan bahas tentang kesederhanaan pola makan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya ada satu ayat ya yang disebutkan Allah atau mungkin difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf yang kita sering mendengar atau membaca ayat tadi, yaitu A'udzubillahi wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya, makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebihan, kata Allah. Jadi Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa ayat ini ya atau firman Allah ini adalah bisa dikatakan setengah dari ilmu kedokteran. Ya, setengah dari ilmu kedokteran. Karena sebagian besar masalah penyakit itu munculnya karena kelebihan atau berlebihan dalam urusan makanan. Sebagian besar atau mungkin ya sebagian besar penyakit itu bermula dari berlebihan dalam urusan makan. Jadi kalau itu kita itu kita ikutin, maka banyak hal yang kita bisa dapatkan kebaikannya. Nabi kita SAW bahkan menjelaskan bahwa dalam sebuah hadis yang mana kita juga sering mendengar hadis tersebut atau sabda baginda Nabi SAW tersebut, yaitu tidak ada kantong yang lebih buruk dari atau yang diisi oleh manusia daripada perutnya sendiri. Jadi perut itu dia tempat yang paling atau lebih buruk gitu kan dari bagian-bagian yang lain, karena emang akar atau asal muasal dari semua penyakit emang dari situ sebagian besar. Nabi kita SAW menyebutkan bahwa cukup seseorang itu mengkonsumsi beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Nah, di sini pesan yang sering saya sampaikan bahwa sebenarnya makan itu bukan untuk kenyang, tapi cuma sekedar menegakkan tulang punggung kita agar bisa beribadah kepada Allah. Ini hal penting yang kita harus catat ya, karena memang Rasulullah sendiri dan para sahabat ya, ada mereka kenyang gitu ya, kenyang mungkin terlalu kenyang gitu kan, seperti Abu Hurairah yang pernah sampai minum susu sampai sangat kenyang, tapi itu nggak terulang, nggak sering-sering gitu kan. Sekali saja gitu kan. Nah, jadi makan itu bukan untuk kenyang. Jadi kalau kita membahas tentang kesederhanaan pola makan Nabi SAW, maka Rasulullah SAW itu makan bukan untuk kenyang, tapi kita makan untuk menegakkan tulang sulbi kita atau tulang punggung kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dalam hadis ini Nabi menjelaskan kalau terpaksa maka ia bisa mengisi sepertiga perutnya dengan makanan, sepertiga dengan minuman, dan sepertiga sisanya untuk nafasnya. Jadi subhanallah, masya Allah, tabarakallah, sekalian, kalau kita pahami ya hadis ini, maka tubuh manusia itu dikondisikan untuk terus menerus berada dalam fase detox ya. Kalau saya ngelihat ayat ini atau mungkin sabda atau perkataan Nabi kita SAW ini. Jadi kalau seandainya mengikuti petunjuk ini, petunjuk hadis yang sepertiga ini, maka subhanallah, artinya yang kita makan itu nggak sampai membuat tubuh kita terbebani, ya. Yang kita makan itu nggak sampai membuat tubuh kita tuh berat, ya. Dan yang menariknya bahwa ternyata banyak proses-proses perbaikan, ya, banyak proses-proses perbaikan sekali lagi dalam tubuh kita ini yang hanya terjadi dalam kondisi perut itu tidak kenyang, atau mungkin badan kita, ya perut terutama itu tidak kenyang atau kita tidak makan kenyang. Ada namanya autofagi. Autofagi adalah di mana sel-sel kita tuh memakan sel-sel yang rusak, kurang lebih seperti itu. Ya. Sel-sel yang sehat itu yang memakan sel-sel yang rusak. Ya, jadi itu hanya terjadi kalau orang itu dalam kondisi lapar. Jadi autofagi itu hanya terjadi dalam kondisi orang itu lapar. Ya, dan tidak akan terjadi dalam kondisi orang itu kekenyangan. Itu sebabnya urusan kenyang ini dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, urusan ya makan ini bahkan dimasukkan ya dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan masya Allah tabarakallahnya ulama-ulama memang menyebutkan bahwa salah satu yang menyebabkan lemahnya iman kita adalah imannya manusia adalah terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, terlalu banyak makan, terlalu banyak bicara, terlalu banyak bergaul, ya. Tidak bergantung pada Allah tuh beberapa yang menyebabkan lemahnya iman. Jadi jangan kita pikir ya bahwa yang dimakan seseorang itu hanya sekedar masuk ke badannya, lalu akhirnya diserap badannya,
ya, bukan, ya. Makanan tadi bisa berpengaruh sampai ke imannya dia, ya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana Nabi kita SAW mengajarkan atau memberikan petunjuk kepada kita semua, ya Nabi sangat-sangat sederhana, ya. Yang paling luar biasa adalah adab yang sangat luar biasa dari Nabi kita SAW terhadap makanan. Jadi adab beliau SAW terhadap makanan itu sangat-sangat tinggi, ya. Salah satu adab itu adalah beliau tidak pernah mencela makanan kalau makanan itu nggak enak. Nah, ini kita perlu pegang baik-baik. Jadi kalau makanan itu nggak enak, misalkan kita dikasih teman atau mungkin kita diberi atau membeli makanan, terus makanan itu menurut kita nggak enak, lalu kita nggak enak nih, ini apa nih macam-macam, itu tidak ada dalam kamus Nabi kita SAW. Ya, nggak ada ceritanya kayak begitu. Ya. Subhanallah, Masya Allah, Nabi tidak mencela makanan. Kalau tidak enak, beliau diam, beliau tinggalkan. Selesai. Ya. Tapi kalau enak, ya menarik ya, beliau tidak memuji juga. Ya kalau enak, orang tahu, sahabat tahu kalau Rasulullah SAW itu makan makanan dan itu enak, beliau akan makan. Beliau akan makan. Seperti itu saja tuh adabnya. Karena ya makanan itu punya ibarat kata perasaan tanda kutip gitu kan. Perasaan tanda kutip. Ya. Seperti itu. Jadi itu adab, ya adab bagaimana Nabi kita mengajarkan hal-hal seperti itu. Jadi adab dalam urusan makanan itu harus jauh lebih kita perhatikan daripada sebelum kita makan itu sendiri. Ya adabnya. Mulai dari kita duduk saat makan, ya kemudian mulai juga dari kita mengambil makanan yang paling dekat. Kemudian juga kita juga mengucapkan Bismillah. Atau mungkin kita juga dengan tidak meniup makanan, kemudian kita duduk atau makan dengan tidak bersandar. Itu salah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, adab-adab ini, Bro sekalian, yang menjadi poin penting sebenarnya sebelum kita berhadapan atau mungkin sebelum kita bicara makanan itu sendiri. Ya, tadi saya sempat ada pembukaan tentang beberapa kesederhanaan atau mungkin pola-pola makan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kenapa teman-teman coba lihat ya? Saya kadang-kadang sedih ya. Kenapa saya katakan saya sedih? Saya sering lihat ya teman-teman mahasiswa atau mungkin banyak orang umum gitu kadang-kadang makan sambil berjalan, kemudian makan bahkan pakai tangan kiri atau minum dengan tangan kiri ya. Ini bukan sunnah Nabi kita SAW. Ya, jadi hal seperti itu bukan petunjuk dari Nabi kita SAW. Maka kita perbaiki. Sehingga adab itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sebab apa? Kalau dengan makanan saja seseorang itu tidak beradab, Bapak sekalian, ya, maka dengan yang lain pun nanti bisa berimbas atau berefek. Ya. Maka dengan yang lain pun itu bisa berimbas atau berefek. Jadi hal seperti itu jadi dibagi oleh para atau mungkin sangat diperhatikan oleh para ulama. Bahkan Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis la ta'kulu qa'iman. Jadi kata Nabi SAW jangan makan sambil berdiri. Ya, seperti itu. Termasuk juga Nabi pernah memegang pundak Umar bin Abu Salamah ketika dia mengambil makanan yang jauh gitu kan. Lalu Nabi mengatakan pada Umar anaknya Abu Salamah gitu kan, wahai anak gitu kan, wahai ananda gitu kan, ambillah makanan lebih dekat dengan dirimu terlebih dahulu sebelum engkau mengambil ya makanan yang jauh. Baik, Bu sekalian, kemudian kesederhanaan makanan-makanan Nabi kita SAW itu sebenarnya kalau saya coba telusuri gitu ya, kalau saya coba telusuri itu Masya Allah ya, sebenarnya nggak sederhana. Ya, kenapa saya katakan nggak sederhana? Jadi begini ya, kalau kita lihat misalkan kurma lah ya kurma. Kita mungkin merasa ya ini sederhana makan kurma, sekalian. Tapi sebenarnya kesederhanaan dalam makanan berupa kurma ini sebenarnya nggak sederhana. Ya, tapi dalam kurma ini kita tahu bahwa dalam kurma itu banyak mengandung bahan-bahan penting, mulai dari vitaminnya, mineralnya, ada gulanya, ya, ada enzimnya segala macam ada pada kurma. Ya. Jadi bisa kita bayangkan kalau seandainya
apa tuh namanya, kesederhanaan ini kita terapkan, ya, yang sebenarnya tanda kutip dia nggak sederhana, ya. Namun yang menariknya adalah di era modern seperti sekarang saat ini, teman-teman sekalian, yang kita makan tuh kayaknya banyak gitu kan. Tapi dia tidak banyak mengandung bahan-bahan yang diperlukan oleh, atau mungkin bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh. Maksudnya begini, bayangkan orang yang misalkan ya, dia mengkonsumsi misalkan lah ya, nasi putih lah misalkan. Nasi putih ya, kita tahu nasi putih itu sangat tinggi gulanya atau indeks glikemiknya. Ya, ketika seseorang itu makan nasi putih ya, satu piring katakanlah, dengan misalkan satu piring kurma juga, ya, dengan kalori yang sama, maka sebenarnya nasib atau perjalanan nasi putih itu dalam badan kita itu tidak akan sama halnya dengan si kurma tadi. Misalkanlah sama-sama 300 kalori nasi putihnya, misalkan ya. Si kurmanya juga 300 kalori. Tapi menariknya Bos sekalian, si nasi putih itu ya, cuman isinya gula saja, glukosa saja, vitaminnya, mineralnya, enzim-enzim pentingnya, bahkan mineral-mineral penting itu sudah hilang dalam segala proses perlakuan nasi putih tadi. Jadi subhanallah, ya, kesederhanaannya Rasulullah itu justru malah makanannya kesannya sederhana. Makanannya kesannya sederhana, tapi Nabi kita SAW mengetahui ya, pastinya kita tahu bahwa Nabi SAW wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka Nabi berpesan ya kepada kita semua tentang banyak hal, misalkan minum madu setiap hari ya, ada petunjuknya. Ya, kalau kita baca dalam buku Tib Nabawi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu disebutkan bahwa minum madu itu ya tiap hari gitu kan, ada hadisnya seperti itu. Ya. Dan dicampurkan dengan air. Nabi suka dengan itu. Ya, termasuk dia kalau kita bicara tentang buah-buahan. Buah-buahan ini sama, kalau misalkan contoh beginilah ya. Kalau kita ambil satu piring buah-buahan ya, satu piring atau satu mangkok lah buah-buahan ya. Dengan katakanlah buah-buahnya kan glukosa, ada glukosanya di situ, ada gula buahnya, tuh fruktosanya di situ. Dengan satu piring yang isinya misalkan gula pasir, kan sama-sama gula gitu kan. Masalahnya apa? Masalahnya adalah kalau glukosa dari gula pasir tadi hanya glukosa doang, hanya gula saja. Ya, tapi kalau kita bicara buah tadi, teman-teman sekalian, itu bukan cuma buah saja, ada seratnya, ya, ada vitaminnya, ada mineralnya, semua ada di situ. Ya, lagi-lagi sebenarnya kesederhanaan ya, kesederhanaan yang saya coba telaah dari bahasa atau mungkin petunjuk dari Nabi kita SAW ini, sebenarnya makanan yang dimakan itu tidak banyak ragamnya, ya, tidak banyak ragamnya, tapi mengandung banyak sekali keutamaan, ya, keutamaan. Saya coba aplikasikan saja ke kehidupan kita atau mungkin ke teman-teman semua sehingga nanti kita mulai paham gitu kan, bahwa ternyata banyak yang kita makan selama ini itu nggak diperlukan, ya, nggak diperlukan oleh tubuh kita karena derajat makanan itu, ya, derajat pertamanya adalah makan untuk kebutuhan, ya, mencukupi atau memenuhi kebutuhan itu. Kemudian makan memadai, ini peringkat yang keduanya. Yang ketiga, makan atau makanan pakai ukuran atau standar kemewahan. Ya. Nah, kita nih zaman sekarang ya, kita lihat ya banyak sekali ya, makan tuh udah bukan lagi kebutuhan, udah yang dimakan berlebih kalorinya, ya. Kemudian jarang puasa juga, jarang olahraga juga, jarang sayur juga, jarang buah juga, jarang air putih juga. Udah gitu dimakan, yang dimakan tidak diperlukan oleh tubuhnya. Ya sudah, pasti muncul penyakit. Ya, maka protokol kesehatan dalam Islam ini Bapak-Ibu sekalian itu Masya Allah ya, sangat-sangat luar biasa. Ada puasa di situ. Maka saya pernah memberikan sedikit ya garis besar secara pengetahuan saya gitu kan. Bagaimana makan itu atau mungkin bagaimana proses kalau kita mau memperbaiki tubuh kita, mulai dari dibersihkan, kemudian dikeluarkan, baru dimasukkan. Kan pernah saya tulis itu. Bersihkan diambil dari konsep di mana Nabi SAW menganjurkan kita berpuasa pada setiap bulan, pada 13, 14, 15. Kemudian pada tanggal 17 atau 19 atau 21-nya Nabi kita SAW menganjurkan kepada kita semua untuk berbekam. Ya,
bekam. Habis itu kita tahu bahwa pada tanggal 17-nya kita tahu bahwa setelah itu, bukan setelah itunya, maksudnya proses setelah itu ya kita mau masukkan makanan-makanan yang halal dan thayyib dan tidak berlebihan ya. Meskipun kurma sehat, meskipun madu sehat, tapi kalau berlebihan juga tidak baik bagi tubuh kita.